Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi yang sudah kami diskusikan yang berjudul laporan akhir atau skripsi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama, Rio Haikal dengan NIM A1C421041, ada Rintan Saputri dengan NIM A1C421044, Azahra Amelia dengan NIM A1C421045. Sebelum masuk ke bagian-bagian laporan akhir atau skripsi, saya akan menjelaskan apa itu skripsi. Skripsi adalah karya tulis ilmiah hasil penelitian mahasiswa strata 1 yang membahas hasil penelitiannya sesuai kaidah penelitian dan aturan laporan skripsi. Selanjutnya, kita masuk ke bagian-bagian skripsi. Suatu skripsi pada garis besarnya dapat dibagi atas 3 bagian, yaitu bagian muka, bagian utama, dan bagian pelengkap. Bagian-bagian tersebut terdiri dari sub-sub bagian sebagai berikut. Yang pertama, bagian muka. Bagian muka terdiri dari sampul. Halaman sampul berisi judul skripsi atau usul skripsi yang akan dilaksanakan. Sampul terdiri dari 2 bagian, yaitu sampul luar dan sampul dalam. Sampul bagian luar dibuat dari kertas tebal, berwarna sesuai peraturan fakultas, program studi, atau jurusan masing-masing. Sedangkan sampul dalam dibuat di atas kertas HVS atau merupakan hasil fotokopi. Yang kedua, abstrak. Abstrak terdiri dari 300-500 kata dan ditulis dalam satu paragraf, spasi tunggal dan huruf miring atau italik, tipe huruf Times New Roman berukuran 12. Bagian-bagian dalam abstrak adalah pentingnya penelitian, tujuan penelitian, metodologi, dan saran. Yang ketiga, halaman judul. Halaman judul berisi judul skripsi serta nama lengkap dan nomor pokok penulis, keterangan syarat, tahun, dan nama fakultas. Diatur seperti pada halaman sampul. Selanjutnya, halaman pengesahan. Halaman ini berisi nama fakultas, judul skripsi, serta keterangan syarat, nama lengkap dan nomor pokok penulis, dan pengesahan oleh dosen pembimbing utama, dosen pembimbing pendamping, anggota dewan penguji lain, dan disahkan pula oleh ketua jurusan serta dekan. Selanjutnya, halaman pernyataan keaslian karya ilmiah. Lembar pernyataan keaslian karya ilmiah ini intinya adalah suatu pernyataan dari penulis bahwa karya ilmiah yang dibuat adalah benar-benar hasil karya sendiri dan belum pernah diajukan sebagai pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan strata 1 di Universitas Jambi atau di perguruan tinggi lainnya. Selanjutnya, kata pengantar. Isi kata pengantar diserahkan kepada penulis, di dalamnya mencakup ucapan-ucapan terima kasih kepada dosen-dosen pembimbing, orang tua, suami atau istri bagi yang sudah berkeluarga, lembaga atau instansi tempat melakukan penelitian, pembimbing di lapangan atau laboratorium, tempat penelitian, dan sebagainya. Selanjutnya, daftar tabel, gambar, dan lampiran. Daftar tabel, gambar, dan lampiran hanya dibuat jika di dalam naskah terdapat jumlah minimal masing-masing 2 buah tabel, gambar, dan lampiran. Nomor dan judul tabel, gambar, dan lampiran di dalam tabel harus sesuai dengan nomor dan judulnya di dalam naskah dan menggunakan huruf besar hanya pada huruf pertama dari judul. Jarak pengetikan kata daftar tabel, gambar, dan lampiran dengan kata halaman dan daftar di bawahnya seperti pada daftar isi. Jarak antara satu judul tabel, gambar, dan lampiran dengan judul lainnya 2 spasi. Daftar tabel, gambar, dan lampiran diberi nomor urut halaman sesuai dengan pemberian nomor halaman pada daftar isi, yaitu diketik 2 spasi dari batas bawah. Bagian utama. Bagian utama pada skripsi terdiri dari beberapa subbab antara lain 1. Pendahuluan. Dalam pendahuluan diberikan gambaran mengenai latar belakang penelitian dan kaitannya dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, tujuan penelitian dan hasil atau hipotesa yang diharapkan dari penelitian tersebut. Pendahuluan sebaiknya tidak dibagi-bagi dalam beberapa subbab, tetapi merupakan satu naskah yang bersambung antara latar belakang, tujuan, dan hasil penelitian yang diharapkan.
Yang kedua, tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka berisi rangkuman dari pustaka-pustaka yang telah dibaca mengenai laporan-laporan dan penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan penelitian yang akan dilakukan. Tinjauan pustaka dapat memberikan ulasan yang lebih jelas mengenai latar belakang masalah. Yang ketiga, metodologi penelitian atau metode atau pendekatan sistem dan sebagainya. Pada bab ini dapat dibagi atas beberapa subbab dan sub-subbab tergantung dari jenis pekerjaannya, misalnya subbab bahan dan alat, serta subbab metode penelitian atau cara pembagian lainnya. Pembagian menjadi subbab atau sub-subbab dalam bab ini diserahkan kepada penulis dengan persetujuan dosen pembimbing. Yang keempat, hasil pembahasan. Hasil pembahasan menjelaskan mengenai deskripsi data dan pengujian hipotesis. Biasanya deskripsi data ini disajikan dalam bentuk grafik atau tabel, serta di bawahnya diberikan sedikit fakta untuk memperjelas isi grafik atau tabel yang disajikan. Yang kelima, kesimpulan dan saran. Pada bab ini dapat tidak dibagi atas subbab atau dibagi dalam dua subbab, yaitu subbab kesimpulan dan subbab saran. Simpulan harus merupakan rangkuman secara singkat hasil yang diperoleh dan simpulannya. Sedangkan saran yang diberikan misalnya dalam penerapan hasil penelitian atau untuk penelitian selanjutnya. Yang berikutnya bagian pelengkap. Pada bagian ini terdapat dua subbab, yaitu daftar pustaka dan lampiran. Pada daftar pustaka, memuat semua pustaka yang digunakan dan disitasi di dalam naskah bagian utama. Disusun menurut abjad nama belakang penulis, bukan berdasarkan tahun penulisan. Pustaka yang tidak disitasi di dalam naskah tidak boleh tercantum di dalam daftar pustaka. Keterangan populer di surat-surat kabar dan majalah, atau penuntun praktikum dan catatan kuliah yang tidak terbentuk diktat lengkap dengan penerbitannya. Sedangkan lampiran terdiri dari data-data penunjang, program komputer bagan, peta, dan sebagainya yang tidak dapat dimuat di dalam naskah bagian utama. Selanjutnya, cara menulis kutipan. Kutipan terdiri dari dua kutipan, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung merupakan kutipan berupa kalimat tanpa mengubah dari sumber aslinya, sedangkan kutipan tidak langsung merupakan kutipan yang mengubah redaksi kalimat namun tidak mengubah isinya. Kutipan langsung. Kutipan langsung dapat dibagi lagi menjadi beberapa jenis, yakni kutipan langsung kurang dari 4 baris dan lebih dari 4 baris. Cara menulis kutipan langsung kurang dari 4 baris. Kalimat kutipan harus diintegrasikan dengan teks. Jarak antar baris kutipan adalah 2 spasi. Kutipan diapit dengan tanda kutip atau petik 2. Setelah kutipan, jangan lupa menuliskan sumber berupa nama pengarang, tahun terbit, dan nomor halaman di dalam tanda kurung. Contoh kutipan langsung kurang dari 4 baris. Dalam membuat sebuah karya ilmiah jenis penelitian, eksplorasi pustaka merupakan sesuatu yang harus dilakukan untuk mendapatkan kebenaran data yang ingin diteliti. Agung Hermanto, 2009, halaman 15-16. Cara menulis kutipan langsung lebih 4 baris. Penulisan kutipan dipisahkan dengan jarak 3 spasi dari teks. Jarak antar baris kutipan adalah 1 spasi. Kutipan boleh diapit dengan tanda kutip atau petik 2, ataupun tidak. Setelah kutipan, jangan lupa memberi keterangan sumber aslinya. Contoh kutipan lebih dari 4 baris. Terjemahan karya ilmiah dalam bahasa Indonesia banyak yang tidak memuaskan, karena para penerjemah tidak terlatih dalam ilmu penerjemahan. Misalnya terjemahan berikut ini. Suatu pikiran yang telah tersebar dengan luas sekali, orang banyak menggambarkan buku-buku sebagai benda tak berjiwa, tidak efektif,
serba damai yang pada tempatnya sekali berada dalam kelindungan sejuk dan ketenangan akademis dari universitas-universitas dan tempat. Sani, 1959, halaman 7. Kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung merupakan jenis kutipan yang mengambil intisarinya saja. Cara menulis kutipan tidak langsung. Untuk menulis kutipan jenis ini, bisa dengan cara meringkas atau menyimpulkan suatu pendapat, ataupun menulis intisarinya dengan gaya bahasa sendiri. Cara menulis kutipan tidak langsung. Kutipan diintegrasikan dengan teks. Jarak antar baris kutipan adalah spasi ganda. Kutipan tidak diapit dengan tanda kutip atau petik dua. Setelah kutipan, jangan lupa untuk menuliskan sumber kutipan. Contoh kutipan tidak langsung. Kecerdasan buatan merupakan suatu sistem yang di dalamnya terdapat entitas ilmiah yang berfungsi untuk memproses data eksternal secara cepat dan akurat. Michael Du, 2016, halaman 27. Dalam menulis kutipan tidak langsung, bisa juga dengan menyebutkan sumber di depan kutipan seperti berikut ini. Michael Du, 2016, halaman 27, berpendapat bahwa kecerdasan buatan merupakan suatu sistem yang di dalamnya terdapat entitas ilmiah yang berfungsi untuk memproses data eksternal secara cepat dan akurat. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang materi laporan akhir atau skripsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.